Itu cuma... Dan yang di garasi itu katanya kan yang bisa lihat warna merah, cantik, tapi rambutnya sampai ke WC. Dari garasi kan melewati kamar Madan sampai ke WC, melewati rak sepatu sampai ke WC. Kata orang yang melihat gitu lah. Kata orang yang lihat. Yo ya, apa kabar Buhan Pian hari ini? Baik, benar. Jadi malam ini kita akan bercerita di acara Drakor. Di rumah bicara kisah horor. Ngeri. Ya, besar ngeri Bang. Jadi malam ini kita akan berbicara masalah kontrakan atau kos yang ya. lebih dikenal di kalangan mahasiswa kos yang katanya angker, ada orang mistis dan sering terjadi hal-hal yang di luar logika kita. Ya. Yang pastinya tidak diinginkan terjadi loh, dan memberi hawa-hawa ketakutanan bagi penghuni manusianya nih, bagi yang mengontraknya. Nah, jadi narasumber kita nih, nah ini orangnya. Jadi yang pernah mengalami dan sering mendengar sering mendengar kisah-kisah mistis dari teman-teman Dan mengalami juga. Ya. Nah, itu dia beliau nih. Jadi membaiki mikrofon, mohon maaf. Maju sedikit. Sebelum kita mulai drakor kita pada malam hari ini, silahkan narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aknin Makfirah, seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Antasari juga. Begitu Bang. Semester berapa Bang? Sudah semester berapa ya? Lupa ya Bang? 13, Enggak. 14 deh. Oh. Semester 6 atau 7 ya? 7 Semester 7. Ya baru masih muda lah. Masih muda. Santai. Oke, kita langsung saja untuk mendengarkan kenapa jadi rumah tersebut memiliki hawa-hawa mistis. Bisa menceritakan dulu dari awal mula menemukan kos tersebut. Ya, jadi awalnya itu kan pada semester 1 kan. Semester 1 bingung nyari kos. Jadi di mana dapatnya di kos itu. Kos Matahari, ya kan? Matahari. Jadi di kos itu matahari jarang nampak. Jadi seperti malam terus. Makanya dinamakan kos Matahari. Karena mengharapkan kaki matahari di situ. Mungkin kenapa jadi ada aura seram mistis ya karena jarang cahaya masuk. Salah satunya mungkin lah. Kan kita tahu juga lah. Jadi awalnya kan di situ yang sering terjadi setiap hari malam atau sore kan itu gelap terus. Suara orang lari-lari jalan padahal nggak ada orang. Dan itu banyak yang sadar waktu sendiri berdua, cuman rame-rame enggak. Jadi di awal tuh sudah kejadian seperti itu. Di awal ngontrak. Di awal. Jadi biasa sampai sekarang kan. Sudah berapa tahun? 4 tahun? Hampir 4 tahun. Mungkin hampir. Ya. Jadi selain kejadian itu mungkin di awal-awal nih, yang paling awal-awal mulai yang mengira wah ini kayaknya udah aneh deh kayaknya. Di awal yang maulah kita berperasaan seperti itu mungkin ada kejadiannya lah. Karena namunnya kayak matahari sulit masuk cahaya itu wajar aja. Orang-orang jalan mungkin kawan bisa dilogikakan ya. Nah mungkin yang awal-awal yang wah ini udah nggak bener nah mungkin. Ya. Aku sama teman Dede. Jadi kan kami berdua di kamar belakang. Di kamar belakang itu kan jadi perjanjiannya sama si Jait. Ada teman lagi, Jait namanya. Jadi kalau dia datang, dia langsung mandi terus kita go ngopi. Iya. Itu perjanjiannya. Nunggu. Plek, buka pintu depan kan kedengaran. Jalan kedengaran. Terus buka kamar mandi kedengaran. Mandi kan masih kedengaran tuh. Dekat. Mandi. Berarti kami kan siap-siap tuh. Sama Dede siap-siap, sudah baju. Terus keluar kamar mandi kan. Tek. Aku kesana. Gak ada siapa-siapa.
alias kosong. Jadi kada tidak bertanya kepada Susah bahasa Indonesia ya. Mohon maaf saudara-saudara kami juga. Karena yang terbiasa pakai bahasa daerah ya kita. Oke, lanjut. Oke, lanjut. lanjut. Jadi kada betakun kah ke yang kawan Tidak yang lain? bertanya. Kada betakun. Oke, boleh. Kada betakun kah ke kawan yang lain? Kamu ada lewat kamar mandi kata dia, ada mandi kata dia. Kada betakun gitu. Kan berdua aja. Kan sama cuma Dede. berdua di dalam. Dan di dalam kamar belakang. Iya. Perjanjiannya sama si Jait, kalau dia datang dia mandi langsung cus ngopi. Iya. Kan kami berdua Pas tuh itu di dalam berdua aja, kamar. Dede lah. Terus aku yang ngecek ke kamar mandi. Ternyata Tidak ada orang. Tidak ada orang. Waduh. itu pas semester 1 2 Besar satu. itu semester 1 Sulit teman-teman. dipercaya lah Sulit. gitu lah. Sulit dipercaya. Ya, namun kita mengalaminya. Ya. Real. Real. Ya. Terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan. Mungkin sebelum terlalu jauh bercerita mengenai kejadian aneh ada di sana. Jadi awalnya kontrakan DPR itu dihuni 7 orang. 7 orang. 7 orang, termasuk kami berdua. Ya. Saya, Aidi, dan Aknin. Ya. Yang 7, berarti ada 4 orang, itu ada Jait, Dede, Dayat, Dayat Ulil, Madan. Nah, dan sekarang yang masih bertahan di sana sampai hari ini itu adalah Aknin dan Madan. terus diisi oleh kawan-kawan yang lain. Dan kemudian diisikan Rolling. rolling. Aku sama Adit pindah. Ya, pindah. Jait pindah. Pindah. Dede sekarang sudah menikah. Nah, kalau dari Aidi mungkin pernah mengalami di sana? Enggak pernah. Kalau aku nggak pernah, cuman dengar-dengar kisah aja pernah satu yang orang jalan itu aja. Yang orang jalan-jalan di bunyi-bunyi orang jalan. Ternyata nggak ada orang. Iya. Itu aja. Itu sering, hampir tiap hari sampai saat ini. Sampai saat Makanya nggak pernah berani kalau sendiri di situ. Ya. Karena ya selain orang jalan tadi nanti ada cerita-cerita yang lain. Lanjut, Bos. Dari Adit mungkin ada pengalaman di situ kemarin. saya kan kontrak situ sekitar 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun kemudian pindah. 1 tahun di sana itu enggak pernah mengalami hal-hal aneh. Ya tadi kayak orang jalan, orang lari, kemudian orang mandi. Iya, Nah, iya. itu aja. Kemudian saya itu berani sama hantu saat saya tidak punya uang, Pak. Aduh, mahasiswa. Berani sama hantu waktu tidak punya uang. Ya. Kan lagi Karena pisang. nggak bisa kemana-mana juga kan. Yang penting kan ada rokok. Ya rokok, beras ada kan. Nah, saya pindah, ID pindah. Yang tersisa tadi saya jelaskan di sini aja Aknin dan Madan, dan sampai hari ini. Nah, jadi waktu kami pertama itu kosnya itu tidak terlalu seram. Ya. Tidak terlalu seram. Tidak terlalu seram kayak hari ini lah. Iya, Kayak hari tahun-tahun ini. ini. Iya. Pokoknya awal seram itu tahun 2018-an lah. 1 Iya, tahun menjalani Sudah di sana. 1 tahun menjalani di sana pas kami mau pindahnya ya. Ya, Seram. seram. Jadi apalagi kejadian selama penghuni tetap di sana nih. Penghuni tetap di sana. Saya sendiri pernah kan bangun jam 11 jam 12 Siang. jam 12 malam. Oh, jam 12 malam. Itu kondisi sendirian di dalam kamar. Kan yang lain pada ngopi. Terus kaget. Kok kaget? Kenapa? Ternyata di bawah kan tidur gimana ya? Ngadap dinding. Enggak. Di bawah kaki ada sesosok Something ya hitam hitam. melotot Oh. dan langsung nggak bisa gerak. Anda Melihat real Kenapa nggak di video, Mas? itu kamar yang mana? di kamarku. di kamar yang di depan. sekarang, yang sekarang. Iya, iya, yang sekarang. Nah, itu kan di bawah. Terus saya baca doa kan. Baca doa, hilang. Oke, tenang. Nge-PC kan dulu. Masih teman nih, takut. Mantan sih dulu. Oh, mantan. Iya, iya. Ya, lanjut. Kejadiannya ya dulu. Iya, bisa. Ya, PC kan. Terus apa tuh? Rame-rame. Saya sendiri. Kata dia rame. Oh, jadi yang kamu PC, Iya. dia mendengar ramai di rumahmu itu. Rame-rame. Ada suara siapa? Padahal Anda sendiri ya, Pak. Pada sendiri ya, Pak. Oh, padahal Anda sendiri. Iya, Pak. saya matikan klub. Saya cek. Udah ada orang. Masih sendiri. Terus saya PC lagi kan. Aku PC lagi kan. Bicara gitu lagi. Udah kamu, Oh, Pak. tetap rame-rame katanya. Iya, langsung udah salam-salam mau pamit apa, plak matikan, plak. Ternyata
pintu depan dikunci. Waduh. Langsung dobrak kamar Madan. Dop, langsung go ke sanggar, guring di sanggar. Dobrak kamar Madan. Guring ya, tidur di sanggar. Dobrak kamar Madan terus Ya. ada pintu. Oh, Ada pintu kan? Pintu samping. Ya, pintu ada samping. Langsung situ. Itu yang makanya nggak berani lagi Sendiri di kos. di situ. Sekarang penghuni di sana siapa aja? Boleh disebutin siapa aja? Ada Madan, Dan aku kan ya Anda. saudara Adakah atau Ihza, Ihza. anak TGMI. Terus yang baru aja menggantikan Dede kan Dede nikah, Aidil Aco atau Gitir SBA. Kita SBA. Ada 4 orang. 4 Dan Makhluk-makhluk lainnya. makhluk lainnya banyak. Makhluk lainnya Mas. banyak. Ya. selama ini apa aja pengalaman yang sudah ditemui? Kalau aku kan melihat, pernah mendengar, mencium bau melati. Bau. Terus ada teman-teman juga kan, ada waktu itu rapat sanggar ya. Ya, ada teman yang ngelihat di dapur, di dekat rak sepatu cewek. Ya. Ada juga yang di garasi. Wah, banyak Di garasi. di garasi. Itu Dan yang di garasi itu katanya kan yang bisa lihat warna merah, cantik, tapi rambutnya sampai ke WC. Dari garasi kan melewati kamar Madan sampai ke WC, melewati rak sepatu sampai ke WC. Kata orang yang melihat gitu lah. Kata orang yang lihat. Wallahu alam. Wallahu Nggak alam. tahu. Jadi adalah yang mungkin pernah berkomunikasi dengan makhluk di sana. Ada teman yang punya keahlian mungkin Kayaknya nggak pernah ya. nggak pernah. Oh jadi nggak tahu motif dia Nggak itu. tahu. Oh, mungkin karena berisik waktu ajan. Nah itu buat teman-teman kita hargai juga yang tidak terlihat. Tuh. Berisik waktu aja itu maksudnya gimana, Pak? Kayak ajan kan gitar-gitaran. Oh, dia terganggu ya? Nyanyi-nyanyian, Teriak-teriak. Teriak-teriak. Mungkin terganggu. Apalagi, Pak? Maksudnya gini, kawan-kawan Anda di sana itu hanya sekedar melihat, kemudian udah selesai. Atau diganggu misalnya kayak tadi kan di kamar, Iya. ada di bawah, Iya. kemudian kan misalnya dipegang atau gimana, Pak? Jait pernah waktu mati lampu. Itu masih ada idea. Nggak ada. Ada. Pas mati lampu kan main lilin. Jadi di tengah, ngumpul di ruang tengah, mau wudhu. Nggak jadi wudhu, kenapa? Gara-gara ada yang wudhu. Dikiranya si Dede. Ngadep ke belakang, si Dede. Terus siapa? Kerannya masih kebuka. Tapi orangnya hilang. Nggak ada, ya. Pas sudah kan gini kan melihat ada orang wudhu kan. Wudhu, nggak jadi wudhu Terus kan? nggak jadi wudhu kan? Oh, Dede Iya, wudhu, Dede nanti nih. aja. Ya. Terus lihat ke belakang ada Dede. Ada Dede. Terus lihat lagi ke sini Itu hilang. Itu siapa? Hilang. Ya hilang orangnya, cuman kerannya Kerannya kebuka. tuh waktu mati lampu. Gila. Mati lampu. Dan saya ada di ruang tengah, Bos. Nah, syukur pas kada lagi berdua atau bertiga, sedikit orang lah misalnya. Wah, seramnya. Apalagi, Pak? Iya, apalagi. Itu ada juga Pak Deki. Pak Deki. Jadi 3 hari berturut-turut tuh kena ganggu. Hari pertama itu yang di kamar sendiri. Di kamar yang mana ini? Di kamar Adakah si Iza. Jadi di kamar Ihza itu kan dia cerita, kan aku sama Aidil beli lampu. Dikira dia sudah datang. Jadi santai. Tek santai kan main HP. Terus aku baru datang kan. Hah? Kaget. Terus yang tadi siapa? Nah, itu hari pertamanya. Hari pertama. Bukan hari pertama, itu hari kedua. Nah, ini hari pertamanya. Jadi aku beli token listrik kalau nggak salah. Ya, atau beli apa ya? Aku keluar. Jadi Pak De Eki ini kan di kamar belakang. Ada yang ngedekat. Dikiranya aku kan. Ada yang ngedekat, dibuka. Nggak ada. Terus kan buka pintu depan, baru aku datang pakai motor. Nah,
Jadi Hari pertama. semakin mendengar, tak semakin mendekat. Pas mendekat, tup, langsung bakajutan apa bahasa Indonesia ya? Mendadak. Ya, dibuka mendadak. Gak ada. Itu hari pertama kan, hari kedua yang tadi di kamar Iza. Terus hari ketiga waktu nginep di situ. Hari ketiga itu, nah ini waktu rame-rame, Bang. Jadi kan main gitar sama ada adek Lesti kan situ ada. Ada ceweknya juga ya. Nah, dan waktu itu lagi nungguin Abang Heri. Bang Heri mau ke kos dari Anjir. Abang Heri siapa bang? Senioran anda? Senioran Teater Awan angkatan 2013. Oh iya. Nah, jadi kan ke situ, terus ada yang manggil Ki. Heri langsung ke depan. Pasti tahu jawabannya. Tahu jawabannya. Tidak ada orang. Tidak ada. Terus masuk kan 5 menit, 10 menit baru datang. Nah, dan itu kami menyaksikan bahwa yang ke depan. Jadi Tapi ceritanya sesudah si cewek itu pergi. Kan tertakut. Iya. Ya, pastilah takut. Yang paling menakutkan apa? Ada juga Mungkin lupa nih. Yang kita kumpul-kumpul. Terus ada yang kesurupan. Gimana? Ya ada kesurupan. Oh iya. Kesurupan. Salah satu teman. Itu waktu kami kumpul-kumpul kan ada teman kami kesurupan juga di situ. Nah jadi selain kejadian-kejadian menampakkan diri, kayak itu kan menampakkan diri, ada merasa ya. Jadi selain kejadian yang seperti itu mungkin ada kejadian yang lebih membahayakan diri lagi mungkin ada misalnya benda besar jatuh misalnya dari tak ke kita misalnya atau ada yang kesurupan terus bawa pisau atau gimana pernah ada enggak? Ada jahit main sarun. Ya. Sarun itu sejenis gamelan kan ada. Main deng. Ada yang nyolek. Nyoleknya di mana? Di pipi. Lupa. Nanti Pokoknya kita daerah tanya. wajah. Ya, ada yang nyolek. Daerah wajah. Hah? Tapi tidak ada orang. Itu malam gitu. Jahit malam. Lupa saya. Malam kira-kira. Kayaknya malam lah. Dan ada juga yang dicolek. Siapa pak? Aidil kamar belakang. Jadi Aidil itu kan kami ngopi di Kopi Nalar, ya kan? Nyantai situ terus nelpon. Cepat ke rumah, cepat. Dikira kan ada kelahi kan atau ada apa? ada perampok, Bahaya lah, ada perampok, maling. Datang baru cerita. Ada yang nyolek dan dia sendiri. Pada malam hari. Boleh ketawa dulu pak? Boleh ketawa pak? Boleh. Tadi suara apa itu? Iya. Dasar kamera. Kayak aneh-aneh kayak gitu. Lucu lah bahasa Indonesia aku lah. Iya. Udah apa-apa. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Kami latihan pakai bahasa Indonesia. Biar anda yang mengomen itu paham kami mengobrolkan apa. Karena ada beberapa komen yang mengomentari, bang tolong subtitle, bang tolong pakai bahasa Indonesia. Ini pakai bahasa Indonesia. Jangan ada yang ketawa. Ya, inilah. Menulis subtitle uyuh sama dengan capek. Uyu sama dengan lapah bahasa Banjarnya. Bahasa Indonesia adalah capek. Iya. Jadi gitu, Bang. Aneh. Ingat lagi ya. Sangat aneh. Sangat aneh. Ntar bisa kita akan kesana juga. Kita lihat gimana sih auranya. Ya. Bagi penonton yang mau lihat. Bagi penonton yang mau lihat atau penasaran di mana rumah ini, silahkan tanyakan langsung kepada Soneo Gigi Komedi. Gusi, ya. Jangan Gusi. diperjelas. Nanti Nanti- Ruskom aja. Aduh, kameramen. Iya, nanti Instagram akan kami taruh di link description di bawah. Mungkin nggak masih berani banyak pulang saya, Pak. Ya, makin masih banyak lagi pengalaman dan cerita horor yang akan kami bagikan. Ini hanya salah satu kisah horor dari sisi Aknin di salah satu kontrakan yang paling angker wilayah Pal-Palan. Pal-Palan. Itu saja mungkin lah. Ya itu mungkin itu saja yang bisa diceritakan sementara Di ini. Drakor. ini. Nanti kita akan ngeplok langsung ke rumahnya, survei langsung. Satu video, Pak, atau ada yang lain? Satu video. Ini satu video ini khusus Drakor. Video berikutnya kita akan langsung uji coba di rumah tersebut. Yang uji coba kan saya sih ID. Iya. Gue sih. Iya. Saya kan itu
editor ya, editor selanjutnya Tim pengaman. tim pengaman, kameramen dan lain-lain. Nah, nanti kita Iya, akan keren. menyaksikan dan langsung kita tes bagaimana keadaan di sana, aura di sana. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada pesan untuk kawan-kawan? Bagi kawan-kawan, hargailah orang yang tak terlihat. Orang yang terlihat dihargai, orang yang tak terlihat dihargai juga. Jangan kita nantang-nantang ya kan. Terus, nah ini yang penting, kalau azan, kalau musik-musik stop dulu. Stop dulu. Kita selain menghargai azan, menghargai juga orang yang mungkin mereka mau sholat kan? Mungkin. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya hargailah. Ya, saling menghargai. Saling menghargai sesama manusia dan makhluk lainnya. dan makhluk lainnya. Itu. Ya. Salah hilap mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Stress all. Bye.